Hari ini kita enak, mungkin besok tidak. Hari ini kita senyum, ketawa, mungkin besok tidak lagi. Oleh karena itu saudaraku, saya pribadi memohon bantuan doa saudara-saudara seiman hamba Tuhan. Berkiranya Tuhan campur tangan, orang rumah dapat dipulihkan sedia kala, sehingga kita bisa bersama-sama berbakti memuji mempersembahkan nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan perhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dengan hitungan yang ketiga. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Berikutnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa firman Tuhan ini menjelaskan ketika Yesus sudah mati, dikuburkan, lalu bangkit hari yang ketiga. Di situ saudaraku ada beberapa di antara murid Tuhan yang tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan ketika Yesus mati dan dikuburkan, firman Tuhan menjelaskan bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah merasa takut. Takut mereka kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Lalu firman ini menjelaskan pada minggu itu mereka mengurung diri di kamar, satu tempat atau di kamar, dan rumahnya dikunci. Tapi di sana saudaraku, firman ini menjelaskan bahwa Yesus datang di sana, bahwa Yesus hadir di sana, dan Dia membuktikan saudaraku bahwa sungguh-sungguh Yesus itu hidup. Dan Tuhan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Tuhan tutup demikian saudaraku, Tuhan pun menunjukkan tangannya yang sedang terpaku. Maksud Tuhan saudaraku sungguh-sungguh untuk meyakinkan murid Tuhan bahwa Tuhan sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan sebahagian murid-murid Tuhan pun penuh dengan sukacita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan setelah itu Tuhan pun berkata, saudaraku, sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sebagaimana Tuhan mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Maksud Tuhan saudaraku, ketika Tuhan sudah bangkit, Dia mau mengutus murid-muridnya
melanjutkan apa yang sudah dikerjakan Tuhan selama 3,5 tahun di tengah-tengah dunia. Dan bukan hanya itu saudaraku, Tuhan katakan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Artinya bahwa murid-murid Tuhan tidak berjalan dengan sendiri-sendiri, tapi ada bersama mereka, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Yesus bagi setiap hidup mereka. Dan itu yang sampai kepada kita. Maka nanti ketika Yesus naik ke surga, kita peringati, maka kita pun akan bersatu hati di gereja ini meminta urapan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita dapat dikuatkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini menjelaskan kepada kita bahwa sungguh-sungguh Yesus bangkit bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Saudara-saudaraku, ada banyak hal yang diajarkan oleh Tuhan dalam teks firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita, suatu ketika saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemain organ yang sangat handal, bahwa dia menggelar acara konser, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan pada waktu itu organ ini tidak seperti kita punya sekarang, masih jadul. Kalau dia supaya dapat bunyi, dia harus ada satu orang yang memompa tabungnya, sehingga ketika tabungnya full, lalu dusnya itu ditekan, baru mengeluarkan bunyi, saudara-saudara yang dikasihi. Lalu dikatakan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa seorang yang handal ini berkata kepada penonton, saudara-saudara, hari ini saya akan membawakan sebuah lagu, judulnya demikian. Lalu penonton pun melihat saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu ketika dia menginjak pedal organnya itu dan menekan tutsnya saudara yang dikasihi Tuhan, tapi tidak mengeluarkan suara atau bunyi. Lalu kenapa saudara? Ketika itu tidak ada suara bunyi, lalu ada suara dari belakang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang berkata, bukan saya, tapi kita. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yang bekerja sama dengan dia tidak sebutkan. Dia hanya pamerkan dia yang handal. Dia hanya pamerkan dia yang hebat membawakan suara, membawakan suatu, yaitu konser. Tetapi ketika dia mau mulai konser itu, suara atau bunyi tidak ada. Karena apa? Karena tidak ada kerjasama. Ketika dia orang itu yang di belakang mimbar itu saudara tidak memompa tabung tadi, maka tidak ada suara. Lalu dia mengatakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba tidak ada suara berbunyi. Lalu dia katakan, jangan cuma saya, tetapi katakan kita. Artinya Bapak Ibu saudaraku, setelah Tuhan lahir, setelah Tuhan mati, setelah Tuhan bangkit, kita diajar
untuk bekerja sama bersama-sama saudara-saudara yang dikasih Tuhan lewat kebangkitan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan kata lain, bahwa yang memompa itu juga memiliki peran sehingga akan mengeluarkan sebuah bunyi yang indah dan enak didengar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, keegoisan, kesombongan, merasa sendiri hebat, merasa remah atau merasa tidak perlu bantuan orang lain akan menghancurkan kebersamaan yang hidup. Nah, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Dia ingin komunitas gerejanya ada kebersamaan, saling mendukung antara satu dengan yang lain. Itulah menunjukkan bahwa Yesus hidup di tengah-tengah gereja itu, saudara. Tidak ada bisa hanya satu orang. Misalnya di gereja tidak bisa hanya saya sendiri, tidak bisa hanya guru, tidak bisa sentua. Tuhan inginkan kita, komunitas gereja ini harus bekerja sama antara satu dengan yang lain. Dan itulah menunjukkan bahwa Tuhan itu, Yesus itu ada hidup di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa Yesus selalu menghadirkan sapaan yang lemah lembut dan menguatkan. Dia katakan tadi, damai sejahtera bagi kamu. Itu adalah sapaan yang lemah lembut yang dapat menguatkan. Artinya, saudaraku, ini mengajak kita semua supaya kita belajar berkata damai sejahtera dimanapun kita berada, dan kita ucapkan, kita sampaikan ini damai ini, walaupun bisa dengan tidak kata-kata, kita lakukan dengan perbuatan kita. Dan itu yang dikerjakan Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan ayat 20 lagi Tuhan katakan, saudara-saudara, dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu pun bersukacita. Ketika kita mengatakan di dalam setiap orang atau di mana kita berada, damai sejahtera bagi kamu, menunjukkan di sana Tuhan hadir, maka akan ada damai di dalam hidup seseorang itu yang kita temui, yang kita jumpai. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika semalam saya balik dari rumah sakit, lalu saya tidak habis pikir, pintu mobil saya terbuka. Pas di tempatnya anaknya pendeta Mikael Napitubulu ditabrak trailer. Dari rumah sakit saya sudah jalan dan saya dengar bunyinya lock, empat pintu itu. Tapi setelah tiba dekat itu simpang tiban koperasi itu terbuka sendiri. Dan kebetulan ada di samping itu satu orang yang mengendarai kendaraan. Saya jalan lalu ditabrak oleh pintu itu mereka. Lalu patahlah rem depan oleh motor orang itu. Lalu orang itu berkata, kok bisa demikian, Pak? Jarak Bapak dari saya hampir 1,5 meter, tapi lantaran pintu itu bisa terbuka sampai 2 kali begini, lalu kami hampir tercampur. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu dia berkata kepada saya, Pak, saya Muslim, tapi saya pegang itu terus, berkata, Immanuel, puji Tuhan, saya katakan saya salah dia.
lalu di antara kami tidak ada pertengkaran, yang ada di sana adalah damai. Haleluya. Saya katakan, Pak, bawa motormu ke bengkel, kita perbaiki. Lalu dibawa ke bengkel itu, saudara, kami perbaiki motor. Nah, saudara-saudaraku, berbagai macam hal kita akan alami. Secara pikiran naluri manusia, naluri saya pun, orang itu pun semua berkata, saya tidak pernah pikir demikian. 2 kali dihempas dia begini. Lalu istrinya bilang, Pak, saya kaget. Puji Tuhan lah, Bu, Ibu tidak ada apa-apa. Ya, terima kasih, Pak, katanya. Lalu setelah kami bereskan di bengkel motornya itu, saya bayar, saudara. Lalu orang itu pergi. Dia, hati-hati ya, Pak, semoga kita selamat kemanapun kita pergi. Di situ saya, saudara-saudaraku, merasa ada damai daripada Tuhan. Lalu nanti pintu itu ada terboros, itu panjang itu, saking kuatnya diseret, yaitu rem oleh motor orang itu, saudara. Tapi itulah, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Kalau dalam hati saya, aduh Tuhan, kalau sempat orang itu apa-apa atau tercampak atau luka, sudah menghadapi demikian, saya pun akan menghadapi. Tapi itulah rencana Tuhan yang terbaik. Orang itu tidak apa-apa, selamat, dan orang itu pun mengerti dan tahu bahwa itu sungguh-sungguh dibawa nalar oleh manusia, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini pun firman ini mengatakan kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa salam Yesus itu meneduhkan atau menunjukkan, menguatkan hati murid-muridnya yang tadinya mereka itu bersedih, bahkan akan putus asa. Tapi ketika Yesus datang mengatakan damai sejahtera, mereka itu penuh sukacita. Demikian juga saya semalam itu, saya memegang satu perkataan Injil, Immanuel, Tuhan bersama kami. Waduh, saya sejuk, saya sukacita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan saya buru-buru, tidak, biasa saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perkataan itu menunjukkan, perkataan Tuhan ini menguatkan, perkataan Tuhan itu, saudaraku, meneduhkan hati murid-muridnya yang gelisah dan ketakutan. Lalu saudara-saudara, ketika Thomas menyangkal Yesus, tidak percaya, lalu Yesus tunjukkanlah tanganmu, kata Yesus. Di sanalah Thomas sadar dan dia sujud berteduh di bawah kaki Yesus, saudara-saudaraku, seraya dia bersyukur sembah kepada Tuhan Yesus yang maha lembut, yang murah itu, saudara-saudara yang dikasihi. Maka sesungguhnya demikian juga iman murid-muridnya dipulihkan, yang tadinya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tersakiti, curiga, tidak percaya, dan lain-lain. Ini hati murid-muridnya dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga kita, umat Tuhan, yang tadinya kita tidak sehat, yang tadinya kita curiga, yang tadinya kita takut oleh setiap persoalan, yang setiap masalah. Ketika Tuhan ada melawat kita, ketika Tuhan bersuara kepada kita, maka disitulah sesungguhnya bahwa kita akan dipulihkan, akan dikuatkan, akan disejukkan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka oleh karena itu, yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan kemudian
mempercayakan misinya, memperbaharui umat-umatnya, memperbaharui murid-muridnya, memperlengkapi serta mengutus dan memberi kuasanya kepada mereka. Kita percaya lewat kebangkitan Tuhan bahwa kita akan diberi kuasa untuk mengalahkan kuasa-kuasa iblis. Haleluya. Kuasa iblis apapun yang jahat pun dapat kita kalahkan lewat kuasa yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab dikatakan ini dari mulai ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar bangkit demikian, tapi kebangkitan Yesus itu tujuannya juga untuk menguatkan murid-muridnya, mengutus murid-muridnya. Demikian juga kita orang percaya di akhir zaman ini, kebangkitan Yesus itu adalah menguatkan kita, menguatkan gereja, mengutus gereja, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan kita akan dihembusi dengan Roh Kudus, dan kita diberi saudara-saudara untuk mengampuni dosa-dosa saudara-saudara kita. Itulah sesungguhnya yang Tuhan mau berikan bagi saudara dan bagi saya. Ada satu makna kebangkitan Yesus itu, supaya kita diutus Tuhan, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita mampu mengampuni dosa orang lain terhadap kita. Lalu itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka dikatakan, terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi artinya lewat kebangkitan Yesus itu ada satu perubahan yang mau saya miliki, yang saudara miliki, yang kita miliki. Dengan kata lain, tidak lagi seperti waktu kita bersedih, seperti muridnya waktu mati Tuhan Yesus. Tapi kita, saudaraku, menjadi hal yang baru, yang selalu belajar mengampuni dosa. Sepahit apapun dosa yang dilakukan orang itu kepada kita, kita belajar mengampuni. Sebab itu adalah satu teladan daripada Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka dengan demikian kita harus belajar apa yang diperbuat oleh Tuhan ketika Dia, saudaraku yang dikasih Tuhan, membangun komunitas yang saling percaya apa yang dilakukan Kristus. Artinya bahwa kita antara satu jemaat dengan jemaat, antara jemaat dengan hamba Tuhan dan hamba Tuhan dengan jemaat harus saling percaya. Jangan ada lagi saling mencurigai di antara umat-umat Tuhan. Artinya saudaraku, kita tidak ada lagi berkata soal itu kamu aja lah, kamu yang tahu. Itu tidak demikian saudara yang dikasih. Tapi kita diajarkan oleh Tuhan tidak lagi saling mencurigai. Tetapi Tuhan ingin saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita saling mengampuni antara satu dengan yang lain. Haleluya. Maka di sini saudaraku, Dia yaitu Yesus selalu menghadirkan kebenaran, kejujuran, ketulusan, keterbukaan, seperti pada waktu Dia berusaha membuktikan
kebangkitan. Dia berikan kejujurannya kepada Thomas, dan dia katakan kepada Thomas, buktinya bahwa saya sudah bangkit, ini loh. Kalau kamu tidak percaya, mari tanganmu taruhlah kepada tangan saya yang terpaku. Itu buktinya, saudara. Dengan kata lain bahwa Tuhan itu menghadirkan kebenaran, kejujuran, ketulusan, keterbukaan. Kita pun demikian, saudara-saudara, kita teladani Yesus itu. Kita mau, saudaraku, menghadirkan kebenaran dimanapun kita berada. Kita mau menghadirkan kejujuran, kita mau menghadirkan ketulusan, kita mau menghadirkan keterbukaan seperti Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasihi. Dan yang kedua, saudaraku, dia, yaitu Yesus, menghargai dan menerima setiap orang apa adanya. Setelah menghargai, Yesus terima setiap orang. Tidak memandang ras, tidak memandang jabatan, tidak memandang keadaan. Dia terima apa adanya. Ini yang mau kita teladani, saudara, yang dikasih Tuhan setelah Yesus bangkit. Dan yang ketiga, saudara, yang dikasih Tuhan, dia atau Yesus menunjukkan kasih setia yang sangat besar. Dia menunjukkan kasih setia yang sangat besar kepada murid-muridnya, saudara. Dan kita pun mau belajar menunjukkan kasih setia Yesus yang besar dari setiap kehidupan kita kepada setiap orang, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang keempat, dia, yaitu Yesus, memilih kerinduan untuk mengubah dan melihat orang lain menjadi lebih baik, bukan menghakimi dan menjatuhkan orang lain. Dia ingin melihat. Itu adalah satu karakter Tuhan Yesus. Dia ingin melihat saya, dia ingin melihat saudara, dia ingin melihat gerejanya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, memiliki kerinduan untuk mengubah. Yesus ingin saya, saudara, berubah 100%. Dari kelamaan menjadi yang baru, Bapak Ibu saudaraku, dan melihat orang lain menjadi lebih baik. Yang ingin kita semua lebih baik di segala sesuatu. Tuhan tidak ingin kita terpuruk, tapi Tuhan ingin, saudaraku, gerejanya, umatnya, anak-anaknya, dia rindu. Dia memiliki kerinduan berubah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, ini juga harus kita miliki, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau istilah orang sekarang, seseorang itu yang tidak memiliki kasih itu, dia senang melihat orang saudara-saudaraku susah. Dan dia susah melihat orang senang. Tapi di gereja kita tidak ada demikian. Haleluya. Kalau orang sedang susah, kita pun ikut merasa susah. Sebab kita adalah tubuh Yesus. Maka ketika satu kelingking itu luka, maka semua anggota tubuh itu merasa susah dan merasa terluka. Ketika umat Tuhan senang, satu orang pun senang, maka kita pun ikut semua senang. Itu adalah karakter Tuhan yang Tuhan sampaikan dan Tuhan paparkan, tunjukkan setelah dia bangkit dari antara orang mati, saudara-saudaraku. Sehingga dia selama 40 hari, saudaraku, dia selalu menjumpai murid-muridnya. Dari hari ke hari dia jumpai, dia tunjukkan dirinya bahwa dia, saudara-saudaraku, sungguh-sungguh Allah yang diutus dari sorga, yang berkuasa, yang mampu mengubah setiap situasi itu menjadi situasi yang indah, situasi yang enak, situasi yang damai, situasi yang bahagia, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika
Ketika Yesus dia senang, ketika kita senang, kita pun belajar demikian saudara-saudaraku. Supaya apa? Supaya kelak nanti ketika Tuhan datang kali kedua di tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi setiap manusia dan mengangkat setiap umat-umatnya, kita pun akan di sana bersenang-senang bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang selanjutnya saudaraku, dia mengampuni murid-muridnya. Ayat 23 tadi katakan orang harus mengampuni orang. Kalau diampuni maka dosanya akan diampuni, dikatakan. Maka dikatakan dia mengampuni murid-muridnya yang tidak setia. Tuhan juga ampuni muridnya yang tidak setia. Dia tidak menjadi marah, tapi dia sabar. Kapan muridnya itu untuk datang bertobat? Kita pun harus meneladani Yesus yang memiliki kesabaran, kerendahan hati saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dosa dan kejahatan ini. Sehingga Tuhan katakan janganlah dibalas kejahatan dengan kejahatan. Sangat menarik firman Tuhan itu saudaraku, sangat luar biasa. Maka itu disampaikan kepada kita dan dibuktikan oleh Tuhan itu lewat kebangkitannya bagi murid-muridnya dan sampai kepada kita di akhir zaman ini. Dan selanjutnya dia, yaitu Yesus, mempercayai para murid-muridnya itu sebab ia mengutusnya. Jadi sebenarnya bahwa saudara dan saya dipercayai oleh Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Kenapa kita dipercayai oleh Tuhan? Karena saudara dan saya sesungguhnya yang diutus oleh Tuhan untuk membawa banyak jiwa-jiwa untuk bertobat, untuk mengisi nanti kerajaan surga kelak saudara-saudara yang dikasihi. Lewat apa kita saudara-saudaraku diutus? Lewat hal-hal yang tadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menghadirkan kebenaran, yang menghadirkan kejujuran, yang menghadirkan ketulusan, yang menghadirkan keterbukaan. Demikian kita diutus saudara-saudara yang dikasih Tuhan di muka bumi ini. Selagi kita masih diberikan kesempatan waktu saudara-saudaraku untuk mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang tulus sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah diutus oleh Tuhan, bukan diutus oleh dunia. Tapi saudara dan saya, gereja Tuhan adalah yang diutus oleh Tuhan di akhir zaman ini. Haleluya. Dan yang terakhir saudara-saudaraku, dia yaitu Yesus membangun komunitas yang baik, yang lemah lembut dan menguatkan. Jadi kita ini adalah satu komunitas yang dibangun Tuhan. Selain daripada Tuhan membangun gereja ini, komunitas kita ini tidak pendeta yang membangun, tidak hamba Tuhan yang membangun. Tapi kita yakin, percaya dan akui ini. Ketika terjadi komunitas ini adalah komunitas yang dibangun oleh Tuhan saudaraku dengan baik, yang lemah lembut dan menguatkan saudara. Di komunitas ini yang dibangun Tuhan, yang lemah lembut dan menguatkan, tentu sekali saudaraku yang ada di dalamnya harus demikian, harus membangun komunitas yang baik, yang lemah lembut dan yang harus menguatkan antara satu dengan yang lain. Maka ketika satu lemah, mari kita kuatkan, mari kita bangkitkan, mari kita berikan semangat. Dan sebab saudara dan saya adalah sesungguhnya diberikan Tuhan adalah kepercayaan menjadi tipologi oleh Yesus di akhir zaman ini, saudara-saudara yang dikasihi. Kita sadar, kita tahu
Umur kita terbatas, saudara-saudara, di tengah dunia ini. Suatu kelak, suatu saat, saudara dan saya akan menghadap di rumah Bapa saudara-saudara. Kapan itu tergantung Tuhan saudara. Kalau Tuhan masih memanjangkan umur kita seperti yang dahulu-dahulu saudaraku, seperti seorang yang ditambahkan 15 tahun, bukan tidak mungkin saudaraku yang dikasih. Walaupun firman Tuhan mencatat umur manusia 70 sampai 80, tetapi kalau Tuhan menghendaki bisa jadi sampai lebih daripada itu. Kalau kita lihat Pope, pemimpin saudara kita orang Katolik, 88 tahun. Dia diberikan saudara tambahan yang walaupun mungkin ada dia merasa lemah, merasa tidak kuat, tapi kita lihat saudaraku betapa baiknya Tuhan bagi Bapak itu saudaraku. Dia tetap melayani sampai 88 tahun, dan dia membuat atau membawa misi perdamaian bukan hanya bagi orang Kristen, tetapi bagi seluruh dunia, bagi pada semua orang saudara-saudaraku. Dan saya lihat salah satu daripada yang dikatakan Tuhan Yesus itu, bahwa Bapa itu menghargai dan menerima setiap orang apa adanya. Dia menerima setiap orang apa adanya, dan dia tidak merasa, oh saya sudah pemimpin oleh umat Katolik yang sampai jumlahnya hampir miliaran, lalu saya tidak harus mempunyai mobil yang mewah. Dia tidak demikian saudara. Dia selalu rendah hati. Dia tawarkan mobil yang harga 1 juta ke atas, 1 miliar ke atas itu untuk dia jalan, dia tidak mau. Dia hanya menerima waktu datang ke Indonesia adalah 1 Innova Reborn yang harganya 250 juta. Dia tidak merasa kecil, dia tidak merasa rendah hati, tapi dia merasa sukacita saudara-saudaraku. Walaupun dia hanya menaiki itu, dia penuh sukacita. Artinya saudara-saudaraku, apa yang Tuhan berikan bagi kita, baik itu sepeda, kita syukuri kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kita rendah hati saudara-saudaraku, tapi kita itu syukurilah Tuhan sudah berikan itu. Sebab pemberian Tuhan itu sebenarnya adalah pemberian yang luar biasa, melebihi dari segala sesuatu saudara-saudaraku. Asalkan itu kita syukuri. Kalau tidak kita syukuri saudara-saudaraku, maka itu akan menjadi beban bagi kita saudara-saudara. Mengurutum berdalam papi italah melayani betah melatih umat Tuhan. Kita percaya ketika itu Tuhan berikan, bahwa Tuhan bertanggung jawab apa yang Tuhan berikan bagi kita semua saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman ini pagi hari ini. Kiranya firman ini yang membangun kita saudara-saudaraku antara satu dengan yang lain. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita saling membangun dan menguatkan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Selain daripada itu tidak ada saudara. Kita ada seperti apa ada, kita maunya untuk memuliakan nama Tuhan Bapa di surga. Haleluya. Kalau saya merasakan hari ini panas sekali, mungkin Bapak Ibu Saudara apalagi di sini merasakan panas ya. Kalau panas artinya adalah AC artinya. Maka untuk itu kita doakan kepada Tuhan supaya kita bisa mendirikan atau membuat AC atau 1, 2, 3 tambah ini 6 pieces. Haleluya. Mudah-mudahan kita sudah diberkati Tuhan, sudah banyak bekerja. Mudah-mudahan dikasih nanti itu 1 orang 1 juta, berapalah itu. Haleluya. Maka ini akan bisa terlaksana
atau 3 bulan atau 5 bulan, 7 bulan, tergantung kita. Yang penting nanti kita sepakati menguatkan antara satu dengan yang lain. Maka itu terwujud sebab rencana anak-anak Tuhan yang diinginkan anak-anak Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka itu tahu untuk memuliakan Tuhan pasti akan digenapi oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita renungkan firman Tuhan ini menjadi berkah bagi setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit.